Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Mbak Yu. Kita bertemu lagi di channel Ngawur Pol. Orangnya juga ngawur. Kali ini boleh ketularan awakmu. Terlalu banyak bilang kali ini. Dalam pertemuan sore hari ini kita membahas tentang ramalan Mbak Yu, dan Mbak Yu harus selalu segera bertobat. Dikutip dari Jakarta, Mas Deddy Kobuser itu melontarkan apa yang ingin dia sampaikan, kesal terhadap sosok Mbak Yu yang mengeluarkan ramalan-ramalan yang meresahkan ya tentang kerusuhan di Indonesia. Beliau meramalkan ada kerusuhan di Indonesia serta lengsernya Presiden Jokowi di tahun 2021. Kemudian lucunya lagi, ramalan Mbak Yu itu direvisi, Jokowi lengser pada tahun 2024. Oke ya, kita bahas satu persatu tentang ramalan Mbak Yu. Ini dari Kobuser sendiri ya, itu geram. Seperti contoh, dulu ada Roy Kiyoshi, ini yang dikutip dari laman berita yang saya baca ini. Roy Kiyoshi dulu juga meramal-ramal seperti itu. Pada akhirnya Roy Kiyoshi, waduh, nyemplung. Jadi Deddy Kobuser menilai ramalan Mbak Yu itu bukan ramalan, melainkan sebuah provokasi. Karena sesuatu yang sudah dipancing-pancing itu akan menjadi sesuatu yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Presiden Jokowi lengser tahun 2021 itu kan meresahkan. Kalau pergantian presiden tidak waktu pemilih, itu nanti akan meresahkan juga. Mbah Mijan tidak pernah meramalkan kesusuan atau pemakzulan presiden, bahkan kelas Mbah Mijan lho ora tahu ngeramal ngono kuwi. Kalau ramalan Mbak Yu, pesawat terbang itu akan ada pesawat terbang di 2021 jatuh, setiap tahun ada pesawat jatuh. Kalau pesawat itu terbang itu jatuh, tidak tenggelam. Kalau jatuhnya di air, jatuh baru tenggelam. Kalau kapal laut atau kapal yang ada di laut itu tenggelam, tidak jatuh. Ya, itu setiap tahun ada. Banjir, tanah longsor itu setiap tahun ada. Tahun 2021, 2020, karena itu merupakan sebuah kiamat sugro, kiamat kecil. Kalau kiamat kubro kita tidak tahu. Bencana alam, tanah longsor, kemudian banjir, tsunami itu sudah tiap tahun itu ada. Ya, itu kalau kita jawab ramalan Mbak Yu. Kemudian ini yang lucu, Mbak Yu menikah dengan ular, itu juga konyol juga. Kemudian ramalan lengsernya Pak D Jokowi ini perlu kita lihat ya. Ramalan lengsernya Pak D Jokowi direvisi oleh Mbak Yu sendiri. Ini bikin ngakak gua lihatnya ya. Mengenai hal ini, Mu'annas Alaidin berencana melaporkan Mbak Yu ke polisi. Saya juga nggak tahu ya. Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alaidin mengungkap rencana akan melaporkan ramalan Mbak Yu terkait ramalan soal pelengseran Presiden Jokowi pada tahun 2021. Jelas itu meresahkan. Kemudian kita lanjut di halaman berikutnya. Ramalan Jokowi lengser di 2021 direvisi. Itu bikin nyesek gua ya, bikin ngakak. Mbak Yu akan dilaporkan polisi, Mu'annas dia sebar hoak. Nah ini Mbak Yu sendiri kan merevisi ramalannya. Revisi ramalan direvisi. Makanya tidak ada ya jodoh mati, kemudian rezeki itu pada masa depan itu nggak ada yang tahu. Jadi suatu ramalan masa depan itu nggak ada yang tahu. Awal manusia hanya bisa memprediksi, tapi secara pasti itu tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Qada qadar manusia. Nih, manusia hanya bisa memprediksi seperti ini. Kalau jam 4 sore atau jam 3 sore matahari berada di sebelah barat. Itu ya, jam 4 sore matahari ada di sebelah barat. Itu kalau jam 4 matahari ada di sebelah barat, kalau jam 4 matahari ada di sebelah timur, berarti itu ya wes kiamat lah, atau sudah berakhir dunia ini.
Ya seperti itu kita bisa memprediksi. Kalau langit mendung itu hujan, ya sebatas itu. Bukan kalau langit mendung pasti hujan, tidak mesti. Oke ya, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa persepsi sebuah ramalan. Kemudian ini yang bikin nyesek juga, kita next halamannya. Oke, ini beda lagi ya, Pak Tito Karnavian dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut Deddy Corbuzier ini ya, kita lanjut lagi. Mempertanyakan agama orang-orang yang percaya dengan ramalan Mbak Yu, atau dulu ada di stasiun televisi ada itu Pak Roy ya, itu juga ramalan-ramalan di serial televisi itu dia mempercayai karma, mempercayai apa-apa itu ya. Terus kemudian ada makhluk halus, makhluk gaib. Wong yang hostnya sendiri, yang menyiarkan sendiri loh, nggak tahu kalau ramalannya dia dicuruji besi loh, nggak tahu. Itu meramal seseorang yang banyak ya. Kalau settingannya saya paham, sebelumnya daftariku sudah keluhan Anda apa, itu makanya roh. Contoh di sini ada Tiwo mau konser di mau siaran di televisi yang apa itu, apa siarannya kayak Karma, mohon maaf Karma, atau siaran lainnya yang meramalkan. Kalau dia registrasi sudah mencatat nama kamu siapa, Tiwo, umurmu berapa, wo, kemudian masalahmu apa, wo, kamu sering keganggu apa, wo, yo itu yang buat referensi, bukan dia tahu, enggak, itu buat referensi. Kemudian dia memprediksi atau mengada-ngada atau mengolah pikirannya sendiri untuk ke depan. Oke, setahu saya di Indonesia ini dikutip dari apa yang diutarakan di Corbuzier, setahu saya di Indonesia itu agama yang 5 agama itu nggak boleh percaya hal-hal seperti itu. Setuju? Kenapa nggak boleh? Kenapa agama melarang? Ya karena hal-hal tersebut karena bisa mengubah sifat seseorang. Betul, kalau dibocori bisa mengubah sifat seseorang. Dan yang kedua karena nggak ada secara saintifik, nggak ada meramal sesuatu lalu menyebarkannya ke publik, ini berbahaya, sangat berbahaya, kata Deddy Corbuzier, dikutip dari laman hotdetik.com. Terima kasih, semoga Anda cerdas dalam mempercayai sebuah ramalan. Nah, terus percaya Google sesuk engko sore udan ya ora apa-apa, karena dia punya data ya Google. Nanti tapi nggak pasti. Jadi ramalan itu hanya buat ancang-ancang saja. Kalau Google nggak dikatakan ramalan, tapi cenderung ke perkiraan atau prediksi. Tapi tidak 100% itu nanti akan terjadi. Mendung tidak 100% akan hujan. Oke ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku minta salam pertama ya. Wah, sawi.